Salam dulu kan ke guys. Yo, shot. Pakai. Ada cerutunya nih, friend. Wah. Tadi ditanya si Oh James. itu, lu kan tadi kan ya? Si James. James ya? Wois. Lion King. Beda Don Corleone. Ini gue lagi dengerin itu tuh Back to the Differ apa yang For Dear Life tuh friend. Ya lah biasa lah. Jadi agak-agak itu ya guys. Agak-agak trash dikit. Jadi lah. Waktu itu masih band barunya dia lah. Main di Bibis. Sering nggak ya? Iya, waktu itu masih band baru loh. Masih band baru. Iya, waktu itu. Masih band baru. Gue sama Batman nonton. Lo cover prong waktu itu. Badan kita masih enteng, friend. Belum nyampe 70 kan. Diangkat lah sama gue, dilempar ke penonton, apa ke panggung. Sama Batman. Sama Batman. Gabruk. Bush, gitu. Sini gue langsung injek sama Aryan gitu. Ngentot nih orang dia udah. Dijadiin monitor. Dasar, tai banget gue. Ini harga diri hancur gue bilang. Gara-gara lagu itu. Gara-gara. Unconditional masalah itu ya. Iya. Itu lu baru-baru lulus banget tuh, Mot, waktu zaman seringnya itu. Gue belum lulus kayaknya. Itu belum, serius lu? Gue kuliah 7 tahun. Anjing. Masuk angkatan 96. Wah, Masuk jurusan desain produk kan. Karena mau masuk DKV kagak keterima. Nilainya gitu. kurang. Wah. Di tengah-tengah jalan lagi ngamplas-ngamplas gitu. Ini kayaknya gue salah jurusan. Tapi lu sampai kelar di produk gitu? Produk 7 tahun anjing. Gue bikin cerah hati dulu baru. Oh Baru lulus. Oh gitu ceritanya. Geng salah jurusan sama Aryan. Lagi ngamplas gitu. Aryan Aryan produk juga Aryan produk produk juga. anjing, jangan salah. lah. Gua kira Drawing-drawingnya desain. gue Iya kira kan? desain. Geng sama, geng salah jurusan. Alias nilai nggak cukup. Nilai TPB kurang. Emang bisa nggak cukup gara-gara apa tuh, friend? Emang ya maaf kata nih, antara kemampuan atau emang kesenangan berkarya nih? Itu saya curiga yang itu. Gue curiga yang kemampuan. Ternyata gue dikelilingi yang jago-jago kan. Oh iya. Oh, oke. Tugas Nirmananya langsung, anjing nih orang bikin kuda beneran kuda gitu. Tugas Nirmana 2 deh kan. Anjing ini jago-jago gitu. Nirmananya bisa jadi berasa kuda. Oke tuh. Masuklah mereka DKV kan. Kita ngaplas. Oh produk itu ngapain sih, Pren, kuliah, Pren? Hah? Produk itu ngapain sih kuliahnya, bikin apa sih? Wow, cita-citanya mulia kan. Tapi yang berhasil maksud gua. Cita-citanya mulia. Ikatan Produk Desain Grafik Indonesia. Oh iya bisa. Pokoknya ada satu masalah apa, mereka menciptakan solusi dengan produk apa. Oh gitu. Terus ada menyampaikan pesan apa, ergonomisnya, enaknya, segala apa. Yang sukses kerja di perusahaan mobil, perusahaan sepeda, jadi bos di perusahaan sepeda. Oke. Ada anak seni rupa, ada desain produk. Oh ada juga. Nah, yang tersesat ya kami. Ngeband. Bikin video. Tapi kayaknya masih sama desain kayak sebenarnya kan. Apaan? Musik? Produk. Produk jatuhnya Oh, kan iya, untuk desain. menciptakan solusi dari suatu permasalahan. Emang. Iya. Yang satu ngomongnya, ini barangnya, gitu kan. Ada desain dan lingkungan hidup. Lu mencari masalah di lingkungan hidup apa, lu ciptakan produk yang menyelesaikan masalah itu. Nah, tugas-tugas itu yang kayak Pertama gitu. nyari masalah dulu, udah kayak preman lu. Bener juga ya. Cari masalah. Enggak, lu waktu dulu pengen ke DKV, base-nya apa dulu? Kan gue mah kagak paham ya. Gue mah pokoknya tahu masuk seni rupa, kita nggak tahu. Di Oh gitu, depan tuh masuk aja dulu. Masuk dulu. Selain banyak teman gue yang seni rupa, pada suatu hari itu, jadi gue ngeband sama anak seni rupa namanya almarhum Sule lah kalau lo tahu. Terus gue pernah ngeband sama dia dari zaman SMA. Suatu hari serius band, itu drummernya si Hayam patah jari. Oke. Wah harus manggung di acara High di Saparua.
oh gue kenal drummer gue aja si Kemot, gini. Gue masih 2 SMA kayaknya waktu itu. Terus ikutlah gue. Oh, sempat main sama serius tuh. Main datang, lihat latihannya, lihat kelakuannya, dandan, ketawa-ketiwi, manggung. Terus zaman serius dulu kan manggungnya bukan yang 5 orang. Seangkatan. Rame. Antar, Oh, iya belum album. belum album. Antar lagu ada fragmen, men. Wis, Ada apa antar lagu? Pokoknya seangkatan main. Oh, yang sempat ada Queen yang nyanyi I Want to Break Free. Itu bukan lu yang nyanyi kan? Bukan. Gue main drum anjing. Enggak, soalnya perawakan hampir sama kayak lu. Itu Sule. Oh, itu Sule itu. Oh, itu Sule. Gara-gara gue ngedramin itu, gue jadi ngeliat anjing nih. Kuliah apa di kampus? Ngaco nih. Masa Gua depan mau gua nih nih. kuliah di sini. Oh, lagi SMA. Lagi SMA. Ini dia nih. Kampus kayak gini. Mau. Sama kayak Doi dong. Lalu juga gitu. Ngeliat seni rupa juga lihat tongkrongan dia. Iya. Ya gimana ya kan? Lu Wah. tahu ada jurusan apa di dalamnya gitu kagak? Ya kagak, yang gue tahu kayak modalnya cuma gambar-gambar nih. Ya kan? Gampang Nggak nih. mikir nih. Yo, ternyata tai ya sekolah seni tuh. Gue tuh modalnya banyak. Ternyata. Ih, kok lu nggak beli-beli apa-apa sih kalau jurusan lain? Jadi gua Kampus lain. tersesat di seni rupa gara-gara serius band. Oh, itu ya. Ya gue juga pertama kali denger yang daripada musik metal lebih baik musik jazz di ITB itu pertama kali. Mereka belum rekaman. Iya kan? Masih ngaco. Jadi 95 waktu itu. Ah iya benar. 95 dia main daripada musik metal. Tapi lagunya nge-rock. Oh tapi lebih baik musik jazz. Aku suka disco. akhirnya Terakhirnya disco. gitu. Tahu. Wah itu nancep sih gue sih waktu itu. Wah gila nih band nih. Chemistry-nya mantep sih pada saat itu. Lagu itu lagu terakhir. Nah di tengah-tengahnya ada Freddie Mercury. Nah itu kan aneh banget. Si Sule tuh. Oh itu Sule. Jadi nyanyi inilah, nyanyi I Want to Break Free pakai singlet. Oh perutnya gedut. Ya kan? Jelek kan? Iya. Suara bagus. Tapi suaranya tinggi. Wis, narik ini lagi. Emang udah copot, Bran. Dikejar itunya. Dikejar. Tapi gendut ini kan bukan nutup. Dulu tuh rasanya kayak nonton serius tuh kayak nonton ini tau gak lo? Kabaret. Iya. Lu kayak setengah jam kabaret gitu. Lagu ngelawak, lagu apa. Toto ada yang masuk susah juga jadi ini pembantu yang stimulan. Anjing ngaco. Tapi pas nyanyi tinggi suaranya. Iya, kan? Tapi skill nggak main-main. Pemunculan Candil pertama tuh main di acara SMA gua Tarno Bakti. Jadi ini serius band pertama manggung nih. Oh, Di acara Tarno Bakti. di luar kampus lah ibaratnya. Iya di luar kampus. Nah, lu masih SMA nih. Gue masih SMA. Udah gitu, gue SMA atau SMP gue juga lupa. SMA. Nah terus udah gitu, pokoknya formasinya belum jelas gitu. Terus si Candil muncul, tampak belakang gitu, nyanyi Mariah Carey, I Can Live. Anjir. Nyampe ya dia. Sampai kan? Temen kita ada namanya Yosep. Nah gini dong penyanyi, badan oke, suara oke. Oh, gitu, Kembali, balik badan. Candil. Terus salto kolornya kemana-mana, anjing aneh. Baru si Yosef bilang, tidak. Gara-gara itu ya. Dia udah ada band. Duh, gue serius. Itu- gua harus itu kembali banyak ke format anak- itu tuh. Anak-anak kecil mau masuk seni rupa gara-gara band tuh banyak tuh, Bre. Iya, kayaknya ya. Banyak. Siapa? Mau tau salah satunya lu. Ada lah, udah cerita dia juga nih. Ada Full of Hate, friend, vokalis yang keduanya. Ekino. Ekino. Ada. Cerita tentang dia. Wah sih. Jadi datang waktu itu di Taman Lalu Lintas. Iya. Nah, Taman Lalu Lintas, doi ngomongin thrash metal segala macem pas sih. Wih, canggih juga nih, masih baru-baru belajar main skateboard katanya. Terus besok-besoknya pas dia lagi pulang, dia masih SMP dia. Iya. Dia mau berangkat sekolah. Anjing, tuh anak yang kemarin tuh rokok, celananya SD nggak taunya lah. Jadi lu Taman Lalu Lintas lu udah pada ngumpul, lu masih SD, Preng. Iya tuh. Itu gua bilang tuh epic banget cerita lu itu tuh, Preng. Wah. Ayo, anjing, gua kata dari angkot katanya lu udah teriakin katanya. Bener tuh, Preng. Tersesat sejak dini gue. Ya, makanya kalau di Priuk tuh anak-anak tiris biasanya itu. Tiris. Ya kan. SD udah merokok. Padahal hanya gara-gara gue main sama si Aji Full of Hate. Oh, oke. Satu kompleks soalnya. Pokoknya di Dago situ deketan lah rumahnya. Dia main skateboard, gue masih SD.
Tapi di komplek itu yang bisa main drum cuman gua. Oh. Sebenarnya gua nggak bisa sih. Jadi pokoknya pada suatu hari anak-anak komplek ini mau bikin band acara 17-an. Wih, standar tuh ya. Ya kan? Tapi bawainnya udah mulai metal yang keras-keras. Kagak ada tuh yang lain yang main kan gitu. Bawain Ramones, apa segala gitu. Wah, Mot, lu kan di rumah ada drum. Drumnya kakak gua, drumnya si Moro. Berarti lu bisa dong main drum. Bisa. Gue bilang aja lu bisa. Gimana caranya supaya diterima di tongkrongan? SD tuh. SD. 5 SD, 6 SD anjing gue belajar. Maksa belajar. Manggung aja anjing. Nah, gara-gara itu terus jadi pada main skateboard. Pemain. Terus kan anak-anak itu udah anak-anak tongkrongan yang begajulan kan. Ya terbawalah Tapi anak SD. Lu ngibulin Eki gimana ceritanya? Kagak anjing, dia aja. Gue nggak ngibulin. Eki aja yang dia pikir gue tua. Jadi dia pertamanya segan kan. Oh iya. Oh, minta rokok. Oh, oke. Pas lihat anjing celana merah. Oh lu. Pas berikutnya ketemu di TL kesel dia. Oh anjing. Ya, lu nggak nanya. Udah kelewat sopan aja gitu ya. Salah sendiri. Makanya percaya diri. Jadi orang break. Nah ini bisa dipegang tuh, Bre. Percaya diri. Bisa kan main drum? Bisa. Bisa dulu ya. Bawain 3 lagu. Masih inget loh? Ramones, I Believe in Miracle. Can I Play with Madness, Iron Maiden. Sedih jauh amat. Metallicanya Seek and Destroy. Jauh-jauh ya. Yo. Zaman dulu kagak ada scene, genre gitu, kagak paham. Pokoknya musiknya aneh nih, keras gitu. Dulu kan I Believe mah gampang ya. I Believe ya. Dulu kan belum paham ya, apa hardcore, genre, grind apa gitu. Baru pas belakang-belakangan gara-gara apa? Hard and Heavy. Oh iya, dari Betamax dulu. Betamax dulu, Hard and Heavy, terus si beberapa orang bawa majalah. Baru grindcore, the fastest band in the world, Napalm Death. Wah, apaan nih? Baru kan penasaran. Kejar tuh. Keras nih. Baru. Pokoknya nyari yang aneh aja dulu kan. Iya. Pokoknya jangan ngetop. Ngetop maksudnya tuh kayak mainstream. Jadi dulu ya, wah kalau ngetop jangan nih. Edgy lah kalau anak sekarang gitu. Still hard ya. Edgy pop. Gue bingung dulu nyari yang edgy atau nyari yang kenceng. Kayaknya dulu nyari yang kenceng lagi. Kenceng ya. Maksudnya kayak belum pernah denger aja, anjing ada musik kenceng segini gitu. Kayaknya dulu bukan, karena genrenya apa gitu. Records-nya ini apa lebih nggak itu nggak banget ya. Record kita nggak mikirin ya. Kagak, dulu mah ya. Penting kenceng. Ketika lu perjalanan akhirnya masuk seni rupa ITB. Gara-gara serius. Gara-gara serius, Ben. Hal yang menarik apa yang akhirnya jadi modal lu sekarang? Yang lu kira-kira lu dapetin dari kampus lu itu, yang masih lu pakai? Selain still yakin, lu kan dari SD udah still yakin nih kalau gue lihat ya lu kan. Banyak Dibeliin rokok. minta rokok. Minta rokok. Tapi kayaknya dulu tuh ini iklimnya kalau lu beda, kalau lu aneh, lu keren gitu. Jadi iklim itu yang menurut gue yang kepake terus gitu sampai sekarang. Jadi kayak misalnya kalau mau bikin sesuatu, bikin karya, bikin apa segala harus beda. Bedanya apa ya gitu. Nguliknya di mana ya gitu. Baru lu kayak karena lingkungan sekelilingnya tuh kalau di seni rupa gitu semua kan. Distinct gitu. Oh, gue begini, gue begitu, gue gini, gue karakternya gini gitu. Berpikir itunya menarik sih buat gue waktu itu. Pakai pendidikannya dari karena lu bisa nyari sesuatu yang beda. Ya, itu jadi identitas lu sendiri. Iya, karena dituntut selalu mikir kreatif gitu kan. Bahasa pelernya gitu kan gitu. Out of box. Meskipun sebenarnya kayak gitu-gituan kalau di mata pelajaran kampusnya sih gue nggak merasa terlalu begitu ya. Itu tuh lebih terjadinya di pergaulan kalau kayak di kepanitiaan atau di apa pas bikin pasar seni. Gimana gue merasa belajar lebih banyak tentang pas jadi panitia pasar seni daripada zaman gue kuliah kalau gue ngerasa ya gitu. Cara negosiasi, nembusin project gitu kan, presentasi ke klien.
Kagak ada dulu pelajarannya itu di kuliahan. Gue belajar itu gara-gara Panitia. jadi panitia Pasar Seni 2000. Lu bagian apaan, Mot? Biasanya, Mot? Acara waktu itu, acara panggung. Acara panggung utama. Jadi Anak band. karena gue pada kenal sama anak band. Hai Naif, hai Coklat. Gue telepon-teleponin kan waktu itu. Itu yang coklat pakai kurungan itu ya waktu itu ya? Iya. Itu zaman lu itu ya? Coklat pakai Si kikannya dipakai ini, pakai Oh enggak, bukan beda. bukan itu Itu yang sebelumnya. sebelumnya. Tapi yang tahun 2000 main juga. Ini yang Geger. Geger. Oh, Geger. Gua nyamperin Geger anjay. Nah, gua ada Geger tuh, nonton gua tuh. Nonton. Naif kan ada juga situ kan. Ada tuh, Pren, ya? Netral ya waktu itu ya. Gue inget Geger doang, Pren. Oh, lu emang wah gitu. Gua- Iya, masa lu salahin kalau gue inget Geger, Pren? Tapi itu prosesnya juga. Lu inget gitarisnya ya kalau Geger ya? Aduh, ya jatuh ntar ini lagi ya kan. Ya ngerti lah lu lah. Idola gua Cynthia. Basisnya. Basis. Soalnya gue waktu itu ngobrolnya sama Cynthia. Kutilang darat tapi oke. Iya. Baik gitu kan, ngobrolnya oke gitu. Paling kece, paling Aku agak padamu nih kayaknya, Mbak. Doi buat nge-approach emang meyakinkan si Doi. Iya. Bisa. Dari SD udah ketahuan approach-nya tuh. Ya kan? Dari SD anjing. Jadi kontak lu tuh Geger. Gue kaget situ pas gitu kan, wah, netral kan. Nah, main, di situ Geger. Itu lagu ya, weh. Pas dilihat kan kadit-kane hampir sebagian besar kadit-kane kan. Aduh basisnya aja udah ya, gitu. Mahasiswa, masih mahasiswa. Ini aja deh kita lihat. Sama ada panggung kecil tuh dulu yang isinya tuh shift. Koil. Koil. Nah itu gua nggak nonton ya. Nah terus ada yang sisanya nggak aneh-aneh dah gue. Marjuki. Ya. Marjuki zaman masih di setrum-setrum. Ya. Oh, Jogja Foundation. Jadi untuk teman-teman, sebelum Juki itu sekarang jadi Hip Hop Foundation, dulu tuh dia Performer di art ya? setrum. Performer art di satu room ya. Yoi. Emang konsep atau bagaimana, Pren? Kalau gue sempat curiga, nanti kita konfirmasi ke Juki. Waktu itu lu beneran di setrum atau kagak, Juk? Apa acting gitu? Acting. Padahal cuma baterai ABC3 tuh. Ya gitu. Dulu kita teorinya gitu. Masa sih tahan seharian? Anjing seharian loh. Di Pasar Seni itu kan seharian dari Iya, dari Berapa kita ya jam? dari Jakarta subuh ya udah ada acara. Iya, seharian dia terus orang lewat pencet. Jadi untuk ngasih konteksnya dulu tuh bentuk performance-nya Juki diikat terus banyak kabel-kabel listrik ke dia, terus di ujung sananya ada kayak tombol. Jadi lu bisa nyetrum dia gitu. Siapapun. Mainin Si dia. Juki. Oh, Juki. Iya, orang yang lewat siapapun Heeh. pencet tombol itu berarti dia nyetrum si Juki. Konsepnya gitu sih performance artnya. Beneran nggak? Baterai ABC 3 Baterai gitu. jahat ini. Kalau ternyata bener lu menyesal loh. Sorry Jok. 2 minggu nggak naik dia beran. Strum terus. Anjing. Tapi ada tuh panggung, ada Shift nama bandnya lah. Chef. Shift, bacanya Shift. Shift. Lagi rilis lagi sekarang. Beriris lagi sama Rilis ulang. sama Anoa. Jadi bandnya itu 2 cewek, 2 cewek, 1 cowok. cowok gitu, bertiga ya. Kalau nggak tahu berempat tapi ada additional kayaknya. Dark goth gitu. Wah, goth. Elektronik. Ya udah, oke nih. Fetish gayanya. Ayo. Oh iya, makanya terus. Nonton gua sama Batman nih udah di depan, ya kan. Anak isi banyak datang nih. Isinya bukan isi yang kita ngobrol, nih isinya gua nggak tahu yang anak apa nih, gua nggak tahu nih. Mungkin ada desain produk juga kali di sini. Tertuduhnya di dalam produk. Gua kagak tahu. Tapi gua ngobrolnya emang ngablu lah gitu. Datang. Mungkin udah lama ya dia panitia ya. Bau-bau semua, Mot. Waduh, Bau apa nih, friend? asem. Wah. Udah lama nggak mandi ya. Dia kan anak isi kan Ya, Jogja seniman, panas. friend. Ya, oke, seniman. Jogja panas. Datang ke Bandung. Seniman kagak mandi. anjing. Bandung kan dingin. Pasti doi kan males. Iya. Buat anak Jogja gak usah mandi. Udah lah, nggak usah lah, dingin banget paling gitu. Tidurnya kan di aula kan, lokasi di aula kan. Tai banget anjing. Jadi lo kebayang, kita mau nonton Steve, doi asem semua. Gue mau Batman, anjing asem semua nih, jangan, nih bandnya bagus nih, gue bilang. Bagus. Bagus begini nih ya, oke. Iya. Gua.
Siapa namanya gitarisnya? Rina. Rina. Wah, gimana cara ngebubarin anak isi nih ya? Terus gue lihat, wah hidungnya kan agak betet nih Rina kan. Terus gue lihat tuh, anjing bencong nih gue gituin. Kalau lu teriak. Kalau dibuat mereka. Yang mana masnya bencong? Coba lu lihat gitarisnya tuh. Asu! Dia ngomong gitu. Bencong. Wah ngapain? Bubar brand anak isinya. Mantep kan Bet? Oke mendingan. Tapi ada si Sandranya kesel. Sandranya kesel jadi ngerokok dilempar. Iya. Gara-gara jadi Kurang. Ya tapi kan datang indie-indie cakep gitu kan enak. Iya kan? Jadi ini sekaligus konfirmasi juga ya ke Iya. Sandra. Jadi ada kayak dede-dede suges gitu. Nah kalau gini kan enak. Gue bukan yang nggak ini anak isi. Wah sem banget waktu itu. Lu demen suges juga, Pren? Apaan? Wah iya dong. Wes. Gitu ya Bre. Jadi itu lu panitianya? Waktu itu ya ketua panitianya Aryan. Ya. Biangnya dia. Itu ibaratnya itu kayak ini ya, kayak udah hari rayanya orang Bandung loh ya. Itu kayak semua orang. Bukan orang Bandung doang, friend. Iya itu kan. Para itu kan, pelaku seni Indonesia itu kalau gue bilang. Ya, dari Jogja, dari Jakarta, dari diundang Padang kan, ada. gitu. total segala sudut friend ibaratnya. Tapi kayaknya udah berapa kali udah nggak ada nih, udah lewat 2 kali. Harusnya kan dia per 4 tahun atau per 5 tahun. Udah 2 kali atau 3 kali nggak ada. Tahu tuh bakal ada lagi atau enggak. Itu emang, ya kalau menurut gue emang event yang selalu gue inget, friend. Iya. Pas gue bukan anak ITB, pertama, wah doi nih. Kok gue apaan sih? Yang pakai ini, friend. Oh, Ya. Apa kayak disalip gitu ya? enggak sayap. Oh, sayap. Sarung. Maskot. Anak baru. Ya. Dan Nina baru lulus ya enggak. Irwan Ahmed bikin performance art. Apaan ya disuruh ngelewatin ini. Doi. Ini yang Pasar Seni 95 ya? 95. Oh, iya. Baru lulus. Makanya gue tahu itu tidurnya kan di aula kan. Iya. Wah, masih ada almarhum Yop Apel lah waktu itu tuh ya. Oh iya benar. Benar. Yang meresmikan acaranya Yop Ave. Iya. Lu masih SMA tuh jadi itu waktu itu. Wih, tapi udah ada di situ loh. Ya, gue belum. Oh, Ya gue datang. Iya, udah ada di peristiwa itu. Ya gue sebagai anak SMA. Ush. Tapi ingat komiknya John V di situ. Ingat dong. Itu melegenda turun temurun ke generasi berikutnya. Iya. Komik slang kan? Iya. Bangsat emang. Aduh almarhum kangen juga. Udah gitu. Gue juga nggak tahu itu dia yang beli dia. Oke kan komiknya kan. Nah, gue beli dong. Nih, oke dah gue beli. Bonus banyak tuh. Jorok semua. Tapi joroknya yang surreal gitu. Iya, Titit joroknya. masuk ke titit gitu ya. Iya. Wah, udah absurd lah pokoknya. Oh, jadi emang wah, Ini yang pakai model Om Leo gitu nih friend kayaknya nih. kalau Om Leo kan absurd lah ya. Kalau ini enggak, coba bool yuk, gitu kan. Coba, udah coba bool. Ah, bool udah biasa nih. Titit ke titit, jadi kalau Masuk, bang titit gitu. Jadi ditulisnya ini. Ada tulisan gini, kok jadi kayak tragedi Bintaro ya? Jadi gue masih ingat komiknya. Bangsat. Aduh. Karyamu abadi John. Gokil. Lu tokai lu menggambarkannya, lu penontonnya langsung pada Iya, maksudnya ini kayak begini. Terlepas siapa tokohnya. Iya. Tokohnya Raja. Karya seni itu. Itu seni. itu dia tuh. Ketika lu bilang tadi itu karya seni, semakin beda semakin ini, emang harusnya begitunya, Pak. Gua tanya ke lu, Kutumot. Kayak tongkrongan, lu nantangin gitu kayak. Bisa ide lu bisa segimana lagi gitu. Bisa segimana lagi nah gitu kan. Nah, Tongkrongan apa tuh, gitu. Pren? Lo pas lagi itu lo. Hah? Lu sempet bikin apaan tuh? Selain pasar seni. Pas zaman itu mah sebenarnya nggak berapa lama gue udah ke Cerahati. Wah. 2001-2002 gue udah tenggelam di rumah Conat sama Pumbung Punjung dan anak-anak Cerahati yang lain. Udah aja gue nggak kuliah kan jadinya. Di sana mulu, mulai ngerjain proyek, bikin video klip Kalau boleh tahu gitu. nyebrang kan jatuhnya. Nyebrang. Nah, makanya gue pokoknya di tengah jalan udah sadar kayaknya gue lebih sukanya ini. Ya udah gue selesain secepat-cepatnya meskipun tetap 7 tahun. Yang penting nyokap beres ini jasanya gitu. Sampai sekarang gue belum ambil.
Biasanya. Masih di kampus. Masih di kampus. Gue belum ambil anjing. Tapi pokoknya tahun-tahun 2001 2002 itu gue udah mulai, dulu tuh si Cerah Hati kan tongkrongannya tuh jadi di rumah di gang gitu, punyanya Pumpung sama Punjung ini, dua kembar ini. Sama kalau lu inget ya dulu ada Iya, yang kawinannya sangat fenomenal itu. ya, kawinan fenomenal Di Bibis. itu di Bibis sama si Conat. Nah, terus mereka tuh udah dikenal sama anak-anak kampus tuh, ini tongkrongan yang kerjanya seneng ngedit sama bikin video. Karena dulu kayaknya belum banyak juga kan orang yang ngedit software, masih bajakan apa segala. Nah, anak-anak ini tuh udah pada jago. Itu masih udah beyond tuh ya, video tuh buat dulu ya. Gitu. Tahun segitu tuh, apalagi di Bandung. Kalau di Jakarta kan emang kayak kampus lu kan ada infrastrukturnya untuk lu belajar jadi pembuat film sinematografi. Ya, ada Bandung kan FTV. kagak ada. Bandung kan kagak ada dulu. Apalagi SR nggak ada ya, berarti anak-anak yang ngulik sendiri aja. Nah, makanya anak-anak ini jadi mulai kebentuk. Mereka mulai ngerjain video klip Coklat. Moka itu paling pertama ya? Sebenarnya Coklat dulu pertama yang pergi, yang lagu Coklat yang ada di dalam kompilasi. Direkturnya Helvi dulu. Oh, Helvi itu Cerah Hati juga? Enggak, dia dulu sebelum bener-bener jadi Cerah Hati nih. Helvi ngedirect, tapi timnya si Pumbung, Punjung, Conat segala gitu. Helvi itu gitarisnya Tiris Destar lah yang paling kelihatan ya? Ininya labelnya Moka, labelnya Fast Forward. Fast Forward. Nah, makanya abis itu si Helvi bikin label Fast Forward, dia ngerilis Moka, minta dibikinin video klip. Nah, Baru dari Me situ. and My Boyfriend itu, Me and My yang Boyfriend. kolase abis itu. Yes. Sama kan cara mikirnya gitu, kagak punya duit, kagak punya skillnya, tapi bisa idenya diapain ya? Nah, gitu. Balik lagi ke 17-an. Bisa kalau mau? Bisa. Bisa. Balik lagi ke spirit itu kan. Bisa lu bikin video klipnya? Koneksi. Koneksi. Emang KKN itu emang perlu juga sebenarnya Jim, ya. Iyalah, itu kan buat tim soalnya. Cuman mental itunya kan, bisa pokoknya. Bisa. Lu pernah bikin video klip? Belum. Bisa. Tapi bisa? Bisa. Nah, kalau gua baru terus terang baru pertama kali nih ke tempat ini. Tapi dengar nama Cerah Hati udah lama. Dari zaman Dari zaman Jadugar kali. ya sekitar itu. Tapi yang gue dengar Gustaf namanya. Nah dulu sebenarnya yang pas waktu si video klip Moka itu, direkturnya Gustaf. Oke. Terus udah gitu timnya gua, Pumpung, Conat, Punjung yang ngedit, yang art apa segala gitu. Tapi waktu itu direkturnya Gustaf. Tapi abis itu video klip berikutnya kayak Coil, terus Burger Kill, pokoknya semua yang zaman-zaman itu udah si Gustaf gak ikut. Oh, gitu. Gustaf itu yang gini kan di Bibis ngaku Tuhan itu kan. Dan telanjang Telanjang. Saya Tuhan. di kawinan. Udah pernah dibahas belum di episode lu? Ya udah, Kawinan. ya, apa-apa. Jangan dibahas. Tapi emang itu. Tapi yang minum air kencing ya udah banyak yang itu lah. Kan soalnya masih banyak yang bertanya itu kan sebenarnya event apa kan? Itu Iya. tuh sebenarnya event. Jadi si Punjung anak Cerah Hati nikahan, terus dia bikin after party. Oke. Mereka dua-duanya nikah? Enggak? Ya, enggak, Salah cuma satu. si Punjung doang. Punjung doang. Terus mereka abis nikahan bikin after party, yuk bikin free flow di Bibis. Karena beberapa kali gue udah pernah manggung di Bibis, mereka juga udah pernah lihat iya. gitu. Wah tempatnya oke nih, di Bibis yang paling atas. Oh. Yang ada In Blues with Trust tulisannya. Ya. Ish, asyik. Indus. Gue sebagai produser waktu itu. Oh, lu itu produser ininya? Produser Kawinan? Cerah Hati Oh, dan oke. produser after party. Oh, asyik. Barel sekian, botol sekian, nah, kita udah ini anggarkan dari keuntungan proyek, dari Tapi dari situ Ada juga. Gua kira dari kocek pribadi. Ada dari kocek pribadi, ada dari Cerah Hati ngasih juga. Oke, kita ngasih juga sumbangan ke Jakarta. Ish. Ngundang bandnya semua yang kenal-kenal doang kan. Si Bahamas, Teenage, Seringai, terus satu lagi tuh Ganjoles adalah Bandnya ya, itu bandnya si Gustaf itu. Gitu. Pokoknya cuma yang anak-anak doang main. Wah itulah party terkeos itu. Iya, gue juga masuk gara-gara David kan anak ITB. Lu ada kan? Apa tadi kan soalnya? Ini ada kawinan temen gue di Bibis. Oh, nggak enak lah. Gue nggak apa-apa. Dan bener kan? Gak apa-apa banget anjing. Wajingnya apaan nih gue? Ada yang telanjang di atas speaker si Gustaf, anjing minuman gini, air kencing beredar. Meskipun kalau berdasarkan penuturan Coil Otong di Vindes, itu adalah air kencingnya keke. Ke ketumbuhan. Menurut Otong, Waduh. itu air kencingnya keke, yang kemudian dia oper-oper.
Lah gimana dia bisa dapat Iya, kadahin kekenya nah gimana? iya kan akhirnya masih to be continue nih kayak ceritanya nih ya kan. Itu satu. Kedua, gue nggak percaya Otong anjing. Utamanya mah itu. Anjing ibul. Untung gua kagak ngambil tuh. Kan dia nggak bir. Udah nggak usah. Bangsat. Ricky. Disamperin di luar. Oh, yo. Iyo kan. Iyo. Sama Iyo dihajar ya? Nggak sampai. Nggak nyampe ya? Lagi udah mau begini-begini. Ya udah lo minum air kencing gua. Oke, gitu kan. Otong. Oke sini. Diminum biasa aja, Diminum. friend. Oke, siap. Otong. Sportif tuh, Bang. Oh, ya. Masalahnya murni, friend. Nggak ada campuran. Nah kalau sih yang diminum iyo kan campuran. Kita nggak tahu juga sih. Apa? Karena bener nggak air kencing keke? Nah, Terus itu Lu nebelin lagi lo. itu kan kita benefit of doubt. Jadinya kita masih bertanya, kita tuh minum kencing Otong atau kencing keke? ya kalau keke masih ikhlas lah. Enggak sih. Enggak juga ya. Yang tai kan nanti banyak komen nih, Bro. Iya. Undang ke Bang ya. Ngapain ya? Udah jadi bini temen. Lagi main drum gitu anjing. Aduh, ini bir apa sih kok anget? Oh, lu juga sebenarnya. Kita semua yang di panggung dapat. Arian, gua, si Ricky, Semi juga. Udah gitu kasihannya Semi adalah itu panggung pertama Semi sama Seringai. Oke, inisiasinya Inisiasinya minum kencing Otong atau keke, kita nggak tahu. oke. Aturan semuanya kencing bersama-sama tuh. Oh, Bro. iya. Tuh sama dia tuh ya kan. Diminum, friend. Jadi lu Cerah Hati awalnya dari produser nih. Awalnya produser, terus itu mulai ngedirect. Moka itu produser masih. Moka gua art. Jadi kayak kita bikin collage-nya gitu. Oh. Yang di Coil gue jadi produser. Coil yang mana ya? Pas Cerah Hati? Coil ada beberapa. Ada yang pertama yang panggungnya Saparua tuh Aku Adalah Arsitek gitu. Oh. Gitu. Terus udah gitu yang apa? Ada yang di Gunung Kapur yang putih-putih itu kita dapat diselamatkan. Terus udah gitu ada yang Dosa yang di kayak projection mapping gitu yang si Otong mukanya kayak Hellraiser itu. Oh. Terus udah gitu si Burger Kill kan mulai desain sama Sony. Oke. Nah, itu pertama gua mulai urusan sama record label. Yang sama Padi. Iya. Itu. Iya, gara-gara Burger Kill desain sama Sony bikin video klip, kita bikinin video klipnya. Habis itu jadinya Sony sering bikin video klip sama gua. Buat Riff, buat siapa segala gitu. Jadi gara-gara gitu baru naik rame. Nah, lo bisa cerita yang ini nggak, Pren? Pas masuk MTV itu kan ajaib tuh. Lo approach-nya gimana tuh? Moka. Bukan kita yang approach. Oh, bukan? Jadi posisinya waktu itu tuh si MTV tuh kayak si Pisang tuh bener-bener ngebuka diri karena dia butuh konten sebanyak-banyaknya kan. Kalau misalnya dia cuma dapetin video klip dari record-record label ini kurang. Jumlah Kuota penayangan dia tuh kurang, makanya dia buka siapa aja yang punya video, musik masukin. Makanya record-record indie tuh pada masukin semua. Iya, bro. Ajaib itu kan. Lain masukin. Nah, salah satunya si Helvi. Dengan Moka. Nah, makanya si Fast Forward sebenarnya yang ngajuin sana. Termasuk si Coil juga gitu. Nah, masukin ke si Pisang ya pasti diterima. Terus udah gitu dibilangnya kan, Coil adalah video klip yang paling banyak di request. Yang si Aku Adalah Arsitek itu. Dulu, zaman request zaman dulu kan kalau lu nggak nelfon, lu nge-fax. Oh, udah bukan kartu pos lagi ya, udah fax. Udah, kalau nggak nelfon nge-fax. Nah, menurut anak-anak MTV waktu itu, yang nge-fax minta Coil banyak. Lu curiga nggak? Kalau lu tahu Otong, lu curiga nggak? Jatuh-jatuhnya Otong kayak Anwar Fuadi, friend ya. Dia mesen dirinya sendiri buat nyanyi. Ya kan? Wah, langsung kan high rotation Coil. High rotation. Aku sih Sudon. Apa Otong? Jadi masalahnya kan di tayang itu kan subuh semua itu kan. Branded subuh-subuh semua. Ada jamnya memang waktu itu si Pisang kan bikinnya dari jam berapa sih? 11 gitu sampai jam berapa gitu. Sampai jam 2 gitu kalau nggak salah. Tapi
pas awal-awal sebenarnya nggak cuma di subuh. Karena kuota dia masih dikit. Oke. Jadi masih nyebar-nyebar. Baru pas sudah mulai agak rame nih band indinya, rilisannya dibikinin segmen khusus ya tuh sama dia. Tapi pas pertama Coil tuh main tayangnya tuh di Sempet di prime time, Prime time. Oh, enak. karena dipikirnya request. Anjing. Soalnya gue naro kan antah berantah itu. Ah iya, subuh kan. Subuh jam 5, setengah 6. Tapi lu kan tahun 2003, 2004 situ kan. Si Coil tuh pas awal 2002 gua. entah berantah. Teberan tuh 2002. 2002-an apa? 2002-an juga. Apa 2003 ya? 2003 kayaknya. Nah berarti lu nggak nge-fax. Apa? Enggak. Gua enggak ya. Gua nggak tahu alamat itunya segala macam. Lu harusnya waktu itu nge-fax. Gua Friendster soalnya. Minta upstairs. Gua ngebom Friendster. Ngebom Friendster. Jadi makanya gue gimana caranya nih bisa. Kan Doi kan mengkarakterkan emang Otong Coil emang kerjanya nge-fax terus, tapi nge-fax dirinya digambarkan sama dia. Hacker sebelum zamannya nge-hack. Iya. Gitu. Hacker sebelum zamannya online gitu. Nge-hacknya gimana? Suzon gue. Tapi emang Otong itu ini lo deket lo sama Doi waktu zaman-zaman masih di ITB lah gitu. Waktu dia masih. Iya zaman cerah hati sih terutama karena kan gue sering banget tuh bikinin video klip dia. Udah beberapa kali bikin video klipnya. Ya jadi udah tahu banyak lah gitu. Soalnya tiket itu sempat ada video klip dia sebelum Megaloblast tuh, Matahari. Itu siapa yang bikin tuh? Itu nggak tahu tuh siapa Matahari. Tuh. Tahu gue tapi nggak tahu siapa yang. Kayaknya itu kayak cuman editan panggung-panggung gitu doang kan kalau salah. Kagak, di ruangan. Satu tripod, satu video, satu kamera. Itu kayaknya mereka sendiri kali yang bikin. Gitu, terakhirnya ada jatuh, terus musiknya masih jalan, gitar ditinggalin, jalan sendiri. Wih, Seni gitu. seni. Satu aja. Seni. Wih, itu Padahal emang nggak punya ini aja kan. Tapi ada di RCTI waktu itu yang ngeselin nih, Pren. Emang masuk? Masuk. Tiba-tiba nongol sekali. Masih tahun-tahun 95-an apa 96 udah ada si Eka. Iya, gue di rumah gitaris gue, anak 96 kan soalnya. Wih, ini Coil nih. Belum ada MTV lah 95 itu. Udah deh. Belum. MTV belum. Oh, belum ya, belum. Delta. Delta ya. Deretan lagu terbaik. Yes. Kayak- Nah, si Delta tuh ada jamnya dia muterin rock metal. Jadi di satu segmen misalnya 1 jam, 15 menit atau 20 menitnya tuh dia ada muterin musik keras. Nah mungkin masuknya di situ. Kayak di situ kayaknya tuh. Sekali-sekalinya gue lihat itu. Wah, waktu itu, cuman dia masih latexnya belum kayak Belum. pas zaman Megaloblast. Belum. Masih agak grunge, tapi latex gitu masih ada gitu. Belum industrial. Belum. Gua tadi dengar lu di Cerah Hati, lu produser juga, lu nyutradarain juga, Awalnya produce, terus jadi lama-lama ngedirect. terus sempet artistik juga. Enggak, kalau art mah cuma satu project itu doang. Tapi sisanya gue banyaknya produce Nah. sama ngedirect. Lu bisa apaan aja sih, Pren sebenarnya? Nggak ada. Ngomong aja bisa. Ya kan sama prinsipnya kayak main drum waktu SD. Lu bisa nge-produce? Bisa. Nah, yang ngajak lu pertama siapa tuh produce, Pren? Nggak ada kan, gue nongkrong aja. Ah. Gue tongkrong di situ, ya begitu dapat proyek kan pasti akan, ya udah yang anak-anak yang ada di sini. Biasanya temen ke temen kan? Iya. Nih siapa yang ngurusin gini? Ya udah sama gue. Ah, gitu. Pokoknya gimana caranya gue nggak ngamplas. Nah, Nggak ngamplas di desain produk. Bagaimana caranya? Oh, gue ikutan syuting aja. Gitu. nah kalau James? James tuh gue culik sebenarnya. Oh. Dulu kan James tuh punya PH. Terus bareng sama Eki kan. Terus Eki yang lo tipu waktu Yoi, SD. yang gue tipe waktu SD. Ekino. Terus di tengah jalan kayaknya udahan kantornya, gue lupa waktu itu gimana. Terus akhirnya gue culik Oh, kecerah hati. ke Cerah Hati untuk jadi executive producer. Supaya gue bisa fokus ke ngedirect. Oke. Oh, iya. Si Conat yang lain bisa fokus yang lain. Terus si James kan udah ketahuan dari dulu emang kerjanya nge-produce. Oh, awalnya gitu. Terus menjadi kameramen juga kan? Sempet. Apaan aja sih udah begitu ya? Iya. Gimana budget kan? Budgetnya nggak ada ya udah kerjain semua sendiri. Kejadian Doi nangis Lion King, lu ada di tempat waktu Nggak itu? ada, Nggak lu saksinya kan. Mau kita panggil aja untuk gitu. Cabut
cabut lagi ntar. Sayang saya bukan saksi, tapi cerita itu melegenda. Gila. Legenda banget. Gile. Jadi terakhir ini apa nih, Fred, sama si Cerahati lo? Kalau Cerahati kan sekarang sebenarnya lebih jadi kayak production house yang commercial base lah gitu. Banyaknya kerjaan-kerjaannya tuh commission work, either kayak iklan, company profile, dokumenter apa gitu-gitu. Nah, tapi terus kita bikin entity baru namanya si Angin Segar. Angin Segar nih idenya sih jadi content create gitu. Jadi kalau misalnya yang di sini commission gitu kan, kita dan terima order, yang si Angin Segar nih pengennya menciptakan konten. Mulai dari mau konten video kayak Lulu gini atau musik. Makanya si Angin Segar musik tuh si Conat bikin nge-produce si teman-teman Cikini Tropical Sound. Oke. Nah, terus kemarin kayak misalnya kita mulai ada beberapa kerjaan yang film pendek. Itu lewat si Angin Segar Film. Kayak ini ya, Panturas. Saparua bukan? Saparua juga Angin Segar Film. Gitu. Layar lebar nih berarti nih sekarang. Ya dokumenter. Kalau sebenarnya kalau yang kemarin gua ngulik kan yang seru tuh kemarin yang Panturas tuh. Yang film pendeknya Panturas. Cerita mereka tuh. Iya. Nah, itu lewat si entity Angin Segar Film. Maksudnya gua biar ngebedain ya yang ini mah fokusnya di commission work lah gitu. Terus direkturnya nanti bisa siapa aja. Director iklan, jadi kita kayak jadi rumah produksinya aja gitu. Si Cerahati mah jadi gitu. Yang Angin Segar ini yang pengennya bikin yang aneh-aneh, yang main-main lagi. Biar nggak kerja terus lah ibaratnya lah ya, Fred. Iya, gitu. Ngamplas lagi. Amplas lagi. Yang gua tangkep nih, Fred, dari SD udah ngeband. Kuliahnya ngeband juga. Iya. Tongkrongannya anak band. Nah, begitu syutingan masih bernuansa ngeband juga. Benang merahnya musik ternyata. Ternyata ya. Iya, benar. Yang gue tangkap sih. Tapi memang kayaknya kalau pertama gua kecantol tuh daripada seni rupa, film apa segala, yang gua kecantol duluan musik. Sebenarnya ya. Karena pas gua 5-6 SD itu ya gua duluan musik dulu. Baru gua tahu ada kuliah seni rupa, baru tahu ada film, baru tahu ada apa gitu. Tapi pertama Tapi belum tahu ada otong ya waktu SD itu ya, belum. belum. SMP lah gua tahu, mulai tahu ada otong. Mulai tahu. Zaman grunge itu. Otong grunge. Kalau di Seringai ada yang ini nggak? Ada yang lo direct nggak, Bren? Itu si video klip yang sama Iko tuh gue yang direct. Oh, itu lo tuh. Yang cukilan-cukilan itu Bukan. beda itu. Itu Bukan. siapa namanya itu? Itu anak ITB juga kan? Iya. Jadi dulu si Cerahati itu bikin workshop. Jadi kita ngumpulin 10 kelompok mahasiswa, jadi sekitar 40 orang gitu. Kita pertemukan nama 10 artis, musisi. Nah, jadi mereka ngerjain real project gitu. Oh shit. Bentuk Ada edukasinya workshopnya juga ya ini. Boys, makanya dikeren. sempat lah pokoknya. pada Dalam rangka juga sih sebenarnya. Nah, terus begitu si Seringai juga jadi salah satu band yang dipilih. dikerjain. Nah, terus udah gitu ngambilnya random. Jadi kayak pakai undian. Oh gitu. Gue dapet Nugi, gue dapet Netral, gue dapet siapa bandnya Project Pop. Nah, si kelompok ini, si Troma Rama ini anak-anak seni rupa ITB ini dapetnya Seringai. Mereka kasih 2 konsep waktu itu. Satu konsepnya orang-orang pakai topeng serigala, ngapa-ngapain gitu. Ya oke, lumayan. Satu lagi, Oh, yang ACC Seringai sendiri? Seringai sama tim Cerahati gitu. Yang satu lagi konsepnya apa? Kita bikin stop motion cukil kayu. Belum ada. Lu yakin? Ya udah kita cobain anjing. Tapi gara-gara itu mereka sukses berat sekarang, man. Maksudnya jadi Oh, pada kemana sekarang itu? si Troma Rama ini tuh sekarang jadi entity video art gitu. Oke. Jadi seniman kontemporer. Oh, iya. Yang emang udah pameran-pameran keluar gitu. Terus si karya cukil kayunya si Seringai itu udah dibeli sama museum di Jepang. Oh, ininya, masternya lah ibaratnya. Iya. Jadi pas waktu itu gua ke Jepang ke museum tuh gua lihat Oh, iya. di display gitu. Si cukilan-cukilan kayunya berapa ratus gitu ada di Jepang. Gue ngebayangin, wah ini pasti. Bukan di Jepang, jadi dibeli sama Jepang. Tapi pas gua lihat waktu itu di Singapura. Jadi dibawa karyanya terus di display, dipamerin di Singapura waktu itu. Jadi gua ke Singapura, masuk ke museum terus gitu jadi instalasi gitu si cukilan kayu itu.
Nah si Roma Rama ini sekarang gitu kerjanya bikin video art, bikin instalasi gitu-gitu sekarang. Sukses. Gara-gara Cerati juga tuh ya. Harus gokil juga, friend, ternyata. Sukses, Iya, ya kan? Wah, ini rekaman nih enak nih udah nih. Wah, boleh. Apaan? Rekaman apa High Octane ya album pertama lu ya? Di Doors. Oke, itu gimana tuh, friend? Siapa namanya tuh? Mas Yuli. Yuli ya. Sama dia aduh. Pokoknya dulu kan soalnya kita latihannya entah kenapa selalu di Doors. Terus akhirnya kita tahu karena nggak ada duit juga jadinya rekamannya juga di Doors. Terus waktu itu tuh kita dapat si Aryan dapat proyek jingle buat satu minuman soda gitulah. Dapat proyek jingle yang ngerjain kita juga ngebantuin si Aryan. Begitu dapat duit ya. Jadi ini mah rekaman. Gitu. Nah, jadi duit rekaman itu tuh berasal dari proyek jingle. Terus akhirnya kita rekaman di Doors. Karena memang kita latihannya selalu di Doors, jadinya rekamannya di Doors. Itu pas sudah semi belum ya? Udah Sebelumnya bukan semi kan? belum toan dulu. Toan. Terus kita kan selalu latihan di Doors tuh kayak sekitar hari Jumat. Waduh. Nah itu adalah hari Jumat Keramat. Jadi selalu anak-anak itu nongkrongnya ngabidinnya semua segala tuh di hari Jumat itu di studio. Nah, jadi kadang-kadang nungguin kita selesai latihan, kadang-kadang tahu-tahu mereka masuk aja meskipun kita masih latihan. Kan gue masih latihan. Udah latihan mulu, udah sini aja. Ya udah berhenti. Satu-satu studio yang bisa ngerokok, bisa apa, hanya di Pak Degiok. Rekaman sama si Mas Yuli. Itu udah rekaman kalau yang keberapa tuh ya, Pren? Kalau gua rekaman pertama, kalau Aryan berarti rekaman kesekian kan sama Pupen. Si Step berarti rekaman kedua si Ricky. Oh, udah pernah step forward tuh ya. Sama Mas Yuli. Itu ada kejadian lucu tuh. Wah, menarik nih Yuli nih. Jadi Joko gitu kan? Iya, jadi dia sound engineer di Studio Doors ini kan. Terus begitu dia tinggalnya waktu itu masih di lantai atas dari si Doors itu gitu. Pokoknya nanti ada satu momen gitu dia kayak aku ngopi sih ya, udah ke atas. Anjing lama ya Mas Yuli, lama gitu. Terus udah nanti rekaman lagi aku ngopi sih yuk ke atas. Lama ya gitu. Karena istrinya juga di atas kan gitu. Terus pada satu hari kayaknya si Mas Yuli pergi, terus handphonenya ditinggal. Terus zaman dulu handphone kan belum di lock gitu kan, handphone zaman dulu gitu. Siapa yang ngambil Aryan atau Buluk gitu? Dibaca message-nya. Mas, cepetan, aku udah nyut-nyutan. Bininya. Begitu si Mas Yulinya balik, langsung kita sepet-sepetin terus. Nyut-nyutan. Mobil kode ya. Wah, anjingnya semua. Doi ngeus duls. Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Abis lu rekaman itu, ya, gue demo ke situ buat yang kedua. Sama Mas Yuli. Dia kayak mes sama Ricky. Sama soundnya Ricky. Masuklah Kubil dengan soundnya yang begitu gitu kan. Planet lah buat dia kan. Wah, ini kok bunyinya begini ya? Emang musiknya gini Mas? Gue bilang, ya maksudnya gimana lagi gue bilang kan. Emang gini musiknya. Oh gitu ya? Kok kurang nendang ya? Ya emang begitu dia ininya, setupnya emang kayak begini. Kita panggung juga udah begini, album yang dia Matraman kan itu kan. Itu kayak gini dan sukses kok kayak bilang gitu. Ya, kita sekarang mau buat album kedua, gitu. Lagi demo. Oh jadi itu demo album kedua? Energy. Oh. Satunya. Terus settingan Kubil, wah jangan pakai ini, pakai POD aja. Itu Ricky Seringai pakai ini bagus. Kata Kubil, kok Ricky Seringai ini kan gua katanya. Masuk teng, ya udah diikutin kan. Dikutak-katik kan. So, akhirnya dia yang bingung sendiri. Mas sebenarnya kamu pengen sound apa kayak si anjing. Kan dia yang ganti. Tuh Yuli itu kerja dia tuh. Akhirnya gue bilang gini, sini Mas mendingan diganti dulu cerak-cerak gitu. Lo ikut gua. Dibuka pintunya. Bang, tuh gue mau kayak begitu lo masukin ke komputer sekarang. Bil, orang Palembang branding kayak. Bil. Masih. Dia abis Seringai, dia seneng banget sama Seringai waktu itu. Ya, lu kan karena sesuai selera dia, dia sebagai rocker Surabaya. Surabaya rock. Dia biasa denger Red Spider gitu kan. Gua nanya, Bren, musiknya apa? Red Spider kayak gitu-gitu.
apa Andromeda gitu. Andromeda. SRB. Cocix. Oh, sih. Lu mau bikin apa? Itu berapa sebelah gua. Terakhir tuh ikut Armada. Wah, sukses kan Doi kan? Sound engineer-nya Armada dia. Sukses, jadi udah nggak di sono lagi dia. Nggak di tempatnya Giok lagi dia. Udah enggak kayaknya. Udah capek dia ketemu Seringai. Terus. Lu kapan terakhir di Doors? Pasti udah nggak pernah kan? Iya, pernah. Yang kalau bawa alat naik ke atas gitu. Udah gitu ada WC-nya yang nggak ada airnya itu. Jadi pesing banget, emang nggak ada airnya, udah lu inin aja, isi aja, butek Ren. Anjing, parah, Tapi jangan dibokerin, kalau boker ke bawah. Set deh. Pas dibuka, wush. Semerbak. Semerbak. Masih ada studio Giok. Masih, Fren. Masih. Set makin parah kali baunya, Pre. Aduh, nggak ngerti gua. Paham tuh. Ya gue dulu waktu nyerahin gambar albumnya Superglad ke tempat studio itu, Jim. Pisangan kan ya? Iya. Iya di situ itu. Tapi pas yang Iko itu cakep tuh, Fren. Terima kasih, Pak. Itu dua seri gitu ya, ada yang di bis. Oh enggak, kalau yang di Bis tuh yang bikin si Surya. Surya tuh ada director. Oh ya, yang bikin videoku juga. Iya, si Surya. Nah, Surya anak Semarang kan ya? jadi pokoknya tadinya tuh cuma mau bikin satu video klip. Tapi pokoknya akhirnya si Iko tuh jadwalnya nggak ketemu. Sedangkan kita udah mesti rilis album. Wush. Jadi akhirnya ya udah kita nyari sponsor, kita bikin video klip lain dari album itu lagu yang lain. Akhirnya bikin si Selamanya. Sama si Surya, dia ngeluarin konsep dalam bus gini oke. Si yang konsep Iko nih sebenarnya kita udah punya udah lama. Sebelum si album baru pun kita udah punya konsep ini, cuman di nanti pas akhirnya baru kesampaiannya di album yang baru. Duitnya udah keburu habis. Akhirnya pakai duit kas sendiri, total habis. Wendy yang pusing. Ini video klip mahal banget katanya. Berapa, Bre? Habis berapa, Bre? Lumayan lah. Sampai habis pokoknya nih ya. Kagak ada sponsor, men. Itu gimana? Apa nemu idenya lah. Idenya gue pertama sih ngeliat, wah oke. Idenya pokoknya gara-gara si Ricky suatu hari cerita. Gue jadi manajernya Iko. Wah, lu jadi manajernya Iko? Bisa dong. Koneksi. Tapi like pertama langsung, bisa dong. Aryan cita-citanya adalah, pokoknya gue pengen dipukulin sama Iko. Jadi konsepnya tuh awalnya itu, gimana ceritanya bahwa kita dipukulin. Nah, baru dari situ ngembangin cerita. Gitu. Tapi cita-citanya senista itu. Pokoknya gue mau dipukulin Iko. Pukul aku. Dia ngejabarin lo jadinya. Bareng-bareng. Makanya kalau story kan ditulisnya story by Seringai. Oke. Karena proses kreatifnya ya gitu, kayak begini, bercanda-bercanda. Ya, emang. Oh kayaknya lucuan diginiin, diginiin, gitu. Terus yang direct lo gitu ya? Ya baru gue. Karena nama lempar ide doang kan. Baru gue bikinin strukturnya, storyboardnya apa gitu. Enak juga ya buang ide. Yang bikinin gitu. Soalnya kan si Cerah Hati tuh udah sejak tahun 2010-an tuh udah nggak pernah bikin video klip. Oke. Pokoknya kita sampai di satu titik zaman-zaman band-band Melayu lagi merajalela tuh. Tuh udah enggak tuh. Anjing capek. Tapi udah ada yang lebih banyak. Gua ngerjain Wali, gua ngerjain apa segala macam. Abis koil ke Wali. Ya perjalanan karirnya ternyata gitu kan. Industrinya berubah. Industrinya berubah. Terus ternyata yang jadi gede adalah band-band itu ya project yang masuk kan jadi kayak gitu kan. Terus yang kayak lama-lama kita juga secara kreatif jadi mentok gitu. Terus akhirnya sedangkan gua ngelihat si video klip tuh kayak dilihatnya selalu jadi kayak karya gitu. Bedanya ya gitu. Kalau gue bikin iklan, gue bisa bikin iklan apa aja, kayaknya cuek aja gitu. Komersial ya. Komersial gitu. Kalau video klip tuh rasanya kayak dinilai gitu kayak. Oh ini lu berkaryanya nih gitu. Gimana tuh lu bisa membuat Ada pertarungan batin berarti lo nih. Lo bikin Wali tapi harus jadi karya lo. Nah makanya kan challenging kan. Tadinya kan sok-sok menerima challenge yang bisa kita. Kita bisa. Band-band ini pun kita bikin keren. Sulit men. Sulit, men. Makanya pokoknya akhirnya di tahun 2010-an gitu kita mutusin udah deh berhenti bikin yang gitu, fokus ya kalau mau nyari duit sekalian, berkarya sekalian gitu. Makanya nggak bisa barengan tuh ya. Nggak, gue masih pengen yang Wali, Pren. Oke. Treatnya gimana treatmentnya nih, Pren?
Ya kalau Koil kan gue pengen begini gitu kan. Ada yang gue pengen main- dipukulin Iko ya sampai main seperti itu. pergerakan kamera doang. Karena ceritanya udah pasti gitu, ya udah gue cuman main gimmick-gimmick gambar, kamera. Jadi gambar-gambar bagus lah. Jadi kita nguliknya di gambar bagus. Tapi ya cerita gitu-gitu aja. Terus begitu ditonton orang juga lewat sama si konsep kreatifnya. Lebih ke cerita sama walinya gitu. Oke. Akhirnya ya gue nggak ngerasa jadi bikin karya gitu, sorry itu saya. Tapi emang kita memenuhi kewajiban aja. Udah mah duitnya juga terbatas gitu dibanding bikin iklan. Secara karya juga nggak puas gitu. Makanya akhirnya mutusin bukan nolak waktu itu posisinya. Kayak pokoknya kalau bikin video klip harus konsep yang kita suka, mau budgetnya berapapun, tembus nggak tembus, yaudah bodoh Ya, yang gitu. bisa dikompromiin lah. Nah, Jadi pernah begitu- lo kasih ide-ide sama Wali? Nggak, bukan gitu sih enggak. kasusnya. Jadi misalnya label nih datang, gue mau bikin band ini, oke kita punya konsepnya gini, harganya segini. Waduh, harganya mahal banget. Iya, soalnya kalau mau nyampe konsep gini ya harus segitu. Oh nggak jadi deh, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya nolak halusnya gitu. Ya udah. Nah tapi jadinya berikutnya bikin video klip tuh bikin yang berkarya terus. Kayak either berkarya atau belajar. Jadi kayak waktu kita bikin Burger Kill tahun 2012. Waktu itu tuh pas si kamera Red Epic baru keluar, bisa slow motion. Jadi gue bikin video klipnya gambar-gambar slow motion. Kita belajar kamera. Yang waktu sama Iko, belajar koreografi fighting. Oke. Oh ternyata gini yang nge-shoot fighting tuh gitu. Kita jadi belajar, oh bikin koreo fightingnya gini. Kemarin yang Panturas belajar bikin film. Oh gini ya, nulis cerita apa segala gitu. Akhirnya kita, jadi soalnya dari tahun 2010 ke sekarang cuman bikin 3 video klip. Si Burger Kill, Seringai, Panturas. Kalau video klip ya, Ya. cuman itu doang. Ya tapi kan kalau gua tangkep kan, lu termasuk yang lu bilang tadi belajar tapi dibayar. Di mana kalau belajar kan harus bayar kan? Oke juga nih, Fred. Yo. Tapi duduk perkaranya, Burger Kill budgetnya terbatas. Jadi disubsidi juga sama gua. Oh gitu. Wah, band miskin lu. Terus udah gitu Seringai, duit gua juga. Kan duit band. Boncos juga, friend. Wah. Panturas kemarin plus-plus lah. Wah, soalnya gua denger ada sponsornya kalau itu kan. Tapi plus-plus. Wis. Jadi bayar talent mahal kan. Yo, Onkyo apa segala gitu. Prisia. Nah, Tapi ini puas. gua tanyain juga nih sama lu. Itu kok bisa jadi beranak? Kalau gua denger kan awalnya kan bikin klip. Tapi kok jadi film, friend? Gue tipu. Gua kan selalu udah mikirnya, anjing bikin video klip lagi ya, bosen deh. Apa yang belum ya? Film pendek gue belum. Gitu. Akhirnya Jadi lu yang nawarin tuh. gua omong-omongin. Wis. Video klip zaman sekarang tuh udah bosan. Kita harus punya format yang berbeda. Wih. Lili kemakan. Jadi sekaligus konfirmasi di sini ya. Gua menipu Panturas. Gua tipu. Ya lu kalau begini kelihatan lu nya Nemot. Tapi 3 menit yang lalu. Jadi kita ini nih. Anjing, di mulutnya beracun anak ini nih. Kan dari SD. Ya. Track back ya enggak ya? It's in the blood. Dari kecil. By the way, lu anak keberapa, friend? Keenam. Dari? 6. Oke, anak Mono abang lo. Mono meskipun mukanya lebih muda. Tapi dia sebenarnya lebih tua. Makanya dia selalu kurut kumisnya tuh karena dia pengen tampil lebih muda aja. Dia pengen menipu audiens. Kalau gua kan terima nasib. Soalnya gue baru tadi denger apa Wow Produk Hijau. Itu berarti album yang zaman kita Yoi, SD. Iwan Majid. Di mana-mana kan naik sepeda. Wih keren banget nih. Wow, apaan ini ya? Iklan bukan, apa bukan, nggak mau band. Baru tadi gue dengerin. Abang lu nyanyi, friend? Iya kan? Oh anak progresif. Armageddon. Apa? Armageddon? Armageddon. Nyanyi, Pak. Gila ya. Nyanyinya progresif. Nah kalau di keluarga, pengaruh keluarga ke musikal lu gimana itu? Parah sih. Karena ya zaman dulu kan kecil kan kita nggak punya hiburan ya. Maksudnya TV juga waktu itu yang tayang cuman terbatas TPRI ya. TVRI doang. Belum ada Tip ngantri? belum ada RCTI waktu itu. Belum ada. Iya. RCTI. Jadi satu-satunya hiburan gua tuh cuman jadi ada kamar kakak gua itu kerjanya ngoleksi kaset-kaset. Wush. Nah,
sebagaimana anak-anak zaman dulu pasti kasetnya tuh Yes. YESS Yo, gitu. Iya. Kaset-kaset bajakan itu kan. Nah, jadi terus udah gitu kan kaset YSS ini kan gitu kan progresif, jazz yang Chick Corea, Aldi Meola, pokoknya musik-musik keriting semua kan gitu. Kalau enggak yang synthesizer tapi nggak new wave ya. Gitu. Ada juga kalau ya kaset kompilasi New Wave 1, New Wave 2 gitu kan. Oke, Gitu. betul. Nah, ya udah gue kerjanya misalnya mereka pada sekolah, gue pulang duluan nih, mereka belum pulang. Gue dengerin kaset ya dari situ aja. Jadi gue tuh apal Genesis duluan daripada Metallica duluan. Habis yang ada di rumah itu gitu. Oh, Makanya wow gitu kan, yang gitu-gitu. Armageddon. Asli gue baru tadi gue dengerin. Jadi sebenarnya salah mereka juga sebenarnya. Tapi ada nggak sih? Lu denger ini dong. Kalau ngasih sih kagak. Maksudnya, jadi karena di rumah selalu muternya itu ya gue kayak ke brainwash aja gitu. Ada tip ini nggak sih? Settingan rumah zaman dulu kan ada di ruang keluarga, TV, ada tip, bujajar semua tuh alat ini. Nah kalau dulu kan ada 6 nih. Lakinya 5, perempuan 1. Terus gitu yang si Chaos ya kayaknya ya. Chaos. Terus yang cowok-cowok ini kan tua-tua semua deketan tuh. Nah, paling dengerin ada di 2 kamar ini nih, dulu inget gua. Terus gitu bentuknya lemari, pajang-pajang kaset gitu, ya pasti gue dengernya di kamar itu. Oh. Ya, jadi apa yang ada di situ kan? Apa nih Genesis? Apa nih Yes gitu. Gua kelas 2, 3 SD kali. Tercucinya sama begituan. Jadi gue dengerin itu dulu, baru pas gue nongkrong sama anak-anak tongkrongan di komplek, baru, wah apa nih, Ramones, wah apa nih, Sepultura, wah apa nih, baru yang lebih kenceng-kencengnya, yang kakak-kakak gue udah gak terlalu dengerin. Terkenceng kayaknya kakak gue ada tuh, Iron Maiden, King Diamond masih ada. Tapi kayak Sepultura, Napalm Death yang kayak gitu-gitu udah pada kagak ini. Gue dapetnya dari anak-anak TL, dari tongkrongan situ. Baru belakangan. Gitu. Wah, TL itu ini apa? Taman lalu lintas tuh ya. Yoi. Kalau di Jakarta TL beda sih brandnya. Taman lawan. Sama-sama taman juga, Iya. Fred. Soalnya gue ketemu apa? Kayak Roni Yogas katanya. Yoi. Wah, circle lu juga ya, cuman dia atlet lah ya ibaratnya. Iya. Kalau lo kan emang anak band nongkrong sama anak skate gitu kan. Nah itu di situ gimana sih? Menarik sih. Selalu disebutin mau ada buku apaan sih yang indie pop darling ya itu yang kita baca kemarin ya. Ini Taman sebenarnya Lalu Lintas belum lagi, itu lagi. Ini belum terkonfirmasi, tapi gue curiganya tuh budaya subkultur gitu, budaya tandingan pertama masuk di Bandung tuh gue curiganya dari anak-anak ini. Taman Lalu Lintas ini. Iya pokoknya jadi ada si Alvin waktu itu ngebahas. Tapi ini belum tervalidasi ya. Bahwa budaya subkultur, budaya tandingan yang masuk ke Indonesia tuh dibawa sama extreme sport. Either anak BMX atau anak skateboard. Logikanya majalah. Jadi misalnya lu seneng skateboard, nanti lu jadinya bacanya majalah Tracer. Ya. Terus si majalah Tracer ini nanti either ada anak skaternya pakai kaos band atau dia ada iklan. Iklan road runner gitu. Musik-musiknya. Musik-musiknya. Di situ baru kan apa nih obituari. Okay. Wah, apa nih si skater ini pakai kaos Faith No More. Baru masuknya tuh dari situ. Yang bahkan ada katanya teorinya yang anak-anak Ujung Berung. Kan dibilangnya kan salah satu roots musik ekstrim metal pertama di Bandung. Nah katanya yang bawa pertama itu adalah anak BMX. Ke Ujung Berung? Ke Ujung Berung. Jadi ada anak-anak BMX dari Antapani, dari mana, terus udah gitu bawa, jadi nongkrong sama anak-anak Ujung Berung itu, si anak-anak BMX ini ya gitu, bawa referensi musiknya dari si majalah-majalah ini. Gitu. Belum tervalidasi, tapi si Alvin ngobrol sama beberapa orang gitu-gitu tuh. Jadi kayaknya dulu tuh si TL ini kayak kalau lu mau nyari budaya yang agak berbeda jadinya di situ gitu. Sebelum ada, karena ada TL dulu sebelum orang anak-anak itu manggung di Saparua, sebelum ada Hula Balu. Jadi Hula Balu tuh acara komunitas pertama di Bandung yang isinya band-band yang bawain lagu-lagunya yang aneh-aneh. Kalau dulu kan biasanya acara gitu kan festival kan lo. Iya, festival rock yang satu lagu wajib, satu lagu ini gitu kan.
Udah gitu lagu wajibnya kan pasti lu yang kayak Sisgon atau apa, pokoknya yang skill. Sama lagu Gomblo. Anjing, iya bener sih. Jadi harus di remake Indonesia. Terus deh. Nah, si Hula Balu nih acara pertama yang anak-anak ini tuh patungan, nyewa tempat, terus bikin acara. Nggak dikompetisikan lagi. Nggak dikompetisiin. Jadi ini tuh katanya acara skena pertama di Bandung. Itu tahun 94. TL udah ada dari 88. Oh, Ya. Jadi gue curiganya tuh dia tempat pertama budaya tandingan masuk tuh ya di situ gitu. Makanya semua tuh berpusarnya dari sana. Helvi dari situ. Si Aryan nongkrongnya di situ. Anak-anak Full of Hate dari situ. Si Otong nongkrongnya ke situ. Jadi semua anak-anak ini tuh kayak terpapar untuk kemudian mereka keluar bawa preferensinya sendiri-sendiri gitu. soy juga tuh. Ada rencana mau dibikinin itunya tuh, Friend? Dokumenter. Udah jangan-jangan, friend. Belum TL, sih. kalau kan baru ini. Saparua. Menarik juga sih TL. Seru sih kayaknya. Ya, gua sih baca di Niskra aja tuh yang di Indie Pop Darling katanya Doi udah datang udah pakai Fred Perry, yang lain masih hitam-hitam. Kalau Nana, ini sekarang gue mengalami dari zaman tadinya dia anak metal banget, Oh gitu. terus berubah jadi indie pop. Buset. Tadinya koleksinya tuh, wow, kaos hitam lengan panjang dengan Ireh record gitu. Pokoknya dia terkini lah. Coroner, semua band-band yang aneh-aneh dia punya. Tahu-tahu Stone Roses. Tahu-tahu Happy Mondays. Gitu. Terus baru anak-anak yang, Nana berubah. Cuman cocok mana namanya Nana, Friend. Tapi emang si Nana kan selalu one step ahead secara kultur. Gitu. Si Niskra ini selalu lebih trendy daripada yang lain. Bener, nggak berapa lama dia dengerin Stone Roses, booming. Britpop, indie pop. Jadi emang dia selalu mendahului. Sebelum anak-anak itu metal, ya pas zamannya lagi tren metal, dia udah punya koleksinya paling lengkap duluan. Anjay. Jadi selalu mendahului. Nah sama kan Nana juga nongkrongnya sama anak-anak TL ini juga. Jadi kayak gue ngerasanya sih jangan-jangan teorinya si Alvin bener. Budaya tandingan tuh, gue nggak tahu kalau di Jakarta ya. Jangan-jangan sama juga. Yang bawa tuh dari si extreme sport. Karena budaya extreme sport itu yang bawa dari luar. Yang hip gitu. BMX, skateboard gitu. Kan anak-anak Andromeda, Kaisar yang gitu-gitu kan kagak tahu. Nggak masuk ya. Enggak, beda zamannya. Eranya yang itu tuh dia. Lu pas lagi di Taman Lalu Lintas, band pertama lu apa tuh, Friend? Anjing, apa namanya? Orion. Oh iya, dari Metallica lah ya. Yoi, Metallica. Gua ngebandnya sama si Ajo tuh gitarisnya Cherry Bombshell. Nah, dulunya dia anak metal. Oh, sempat masuk Pupen ya? Sempat Pupen. Terus baru lama-lama di Pupen juga gitu. Mulai berubah, Oh iya, dandanan berubah. Ada yang cerita tuh saya lihat tuh. Ajo berubah. Mulai pakai manset kalau Yoi. ya. Kok Gung pakai manset di sebelah gitu. Sama itu juga. Sama si Ajo itu, sama ada dua lagi, Wawa sama Nino tuh dulunya bandnya The Waves namanya. Oh. Yang suka bawain Smashing Pumpkins gitu. Itu band pertama zaman-zaman itu. Terus udah gitu baru sama si Aji De Milo. Itu band pertama lu? Enggak, band kedua. Sama si Aji De Milo bawainnya helmet. Kayak gitu-gitu. Dulu Aji sama anak metal. Pokoknya teman band gue adalah anak metal yang kemudian jadi anak indie pop. Iya. Ya pasti masuknya karena itu duluan sih. Iya, karena Baru masuknya yang itu lain-lain. dulu. Iya bisa jadi emang. Gue suka tadi temen lu yang bisa ngebaca tren itu tuh. Si Niskra. Niskra itu nih. Nah sekarang Niskra lagi dengerin apa? Jangan-jangan tahun depan itu bakal jadi ngetop tuh. Gue sempat kemarin ketemu nanya gue, lu dengerin apa? Dia bilang dia bingung sekarang. Karena sekarang tuh musik cepet banget, tapi nggak ada yang sustain. Oh. Jadi kayak lu misalnya di, apa namanya, di Spotify gitu. Wah, single baru, apa baru, band baru, segala apa gitu. Tapi lu nggak tahu dia akan ada terus berapa tahun kemudian atau enggak. Ya kalau dulu tuh kayaknya band bisa di-sign sama record label karena dia sudah terbukti dulu sebelumnya lewat perjalanan. Kayak Metallica kan gitu, baru di-sign sama label gedenya sesudah dia sebelumnya bikin dulu kompilasi, Metal Massacre apa segala yang gitu-gitu baru jadi gitu. Makanya dia sustain gitu sebagai band.
Kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh kalau menurut dia banyak yang instan bikin. Dengan bikin di rumah. Oh, itu ya kekurangannya ya. Gue sering beberapa kali gue discovering, sorry to say nih ya, gue discovering misalnya ada band Indonesia baru nih. Kalau lo cari playlistnya di Spotify itu ada nama playlistnya adalah Indonesia. Gelombang Alternatif. Oh enggak. Nice. Ya. Di situ tuh banyak banget band-band baru Indonesia. Kalau gue dengerin keren-keren. Materi rekamannya bagus, semua bagus. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue nyari live-nya di YouTube. Nggak dapat. Jelek. Karena mereka mulainya di kamar dulu, bikin lagu, ngerekam. Bukan manggung dulu. Kalau generasi gua kan 5 SD manggung dulu di 17-an. Gitu. Baru manggung, baru rekaman entah kapan gitu. Kalau anak-anak ini kan kagak. Iya. Aku pengen bikin band, gua rekam aja di rumah. Udah bikin tim Sendirian. duluan biasanya, Pren. Iya. Gue pernah ketemu juga tuh yang bikin tim duluan. Langsung punya tim sosmed, tim apa segala gitu kan. Anjing. Lagunya kayak apa sih? Belum, latar baru mau ini. pernah. Beda zaman tapi positif negatif. Positifnya Lebih cepet semua jadi cepet kan. Lu nerima materi baru, album baru, lagu baru tuh cepet. Pertanyaannya sustain atau enggak gitu. Nah, zaman fotokopian kena juga lo, Mot. Apaan? Zaman misalnya apa? Kayak di Taman Lalu Lintas. Ngerekam kaset. Oh, rekam fotokopi di sampai melebar banget itu tuh sempat gitu nggak? Kejadian nggak di Bandung? Iya banget. Gua sih pokoknya tempat tuju gua dulu pulang sekolah ke rumah Aryan. Oh, Aryan banyak nih ya ininya ya. Karena Aryan tuh dia sering selain mesen, gue juga nggak tahu duitnya dapat dari mana. Karena dia sebenarnya nggak seberada itu juga gitu, sebenarnya bukan anak orang yang tajir gimana gitu. Pokoknya dia berhasil nemu celahnya, punya duit. Nanti dia ke toko Aquarius nitip tuh. Dulu di Aquarius bisa nitip keluar mesenin. Atau dia korespondensi sama band. Dia tuh orang pertama yang ngirim surat ke Sick of It All. Oke. Jadi dikirim tuh sama si Sick of It All. Wow, kamu orang pertama dari Indonesia. Dikirim kaos, bandana, apa segala dikirimin gitu. Itu Aryan tuh pertama Nah, tuh. jadi rumah dia tuh isinya koleksi musik, CD, segala rupa. Zaman CD masih mahal, pokoknya udah banyak. Ya udah, gue tiap hari bawa C60 atau C90 gitu. Karena rumah gue dulu deket gitu. Gue ke rumah dia dulu, ngerekam. Nongkrong di rumah dia seharian. Kalau dia lagi ada waktu, kadang-kadang dia bikinin ini, covernya. Dia yang bikinin. Ya kalau dia lagi santai gitu, Anjir. dibikin covernya sama dia gitu. Parah sih jangan. Nih, buat lu gitu. Ih, pernah. Masih ada yang lu pegang nggak sih itu? Kagak ya, gue nyesel. Padahal dia bikinnya gambar kayak gini nih. Gambar kayak dari dulu dari zaman SMA dia udah ngikutin push-up gitu kan. Oh, iya. Pernah cerita tuh dia tuh. Wah, emang menarik tuh anak itu tuh ya. Ya salah satu narasumber musik-musik aneh lah pokoknya di Bandung tuh dia. Kalau fanzine sempat juga lo? Aryan. Aryan tuh ya. Dulu kan yang anak-anak Bandung yang bikin fanzine tuh ada si anak-anak Ujung Berung, si Kimung itu. Terus Kimung, itu si ini apa? Burger Kill? iya, terus si Ucok membakar batas zin. Sama Aryan 13 zin. Sampai sekarang namanya tuh ya. Iya. Makanya gue dulu inget gue suka nganterin si Aryan ke tukang fotokopi. Jadi dia udah punya fanzine-nya, terus nanti dia fotokopi jadi kayak 30 eksemplar kali, cuma segitu. Terus kita anterin ke distro-distro, naro 5 biji di sini, 5 biji di situ gitu. Gue udah sempat baca yang fotokopian keberapa soalnya. Itu ya, 13 ya? 13 zin. Gambarnya dia kan pasti depannya kan? Dia ngegambar. Dia gambar. Ala-ala push ad gitu. Jret deh. Nggak ada ya sekarang. Ayo. Nggak tahu mungkin ada. Digitalnya ini, mungkin, Fred. Ya digitalnya. Sama aja sih, Jim. Formatnya doang. Masalah beda. media. Medianya beda. Nah kalau dari generasi yang satu lagi yang lebih ke belakang lagi, Yan Antono denger ini doi friend, denger radio Australia di SW. Sumber Referensi. referensinya tuh itu ya? Oh lagu lagi ini nih James Gang. Diputer misalnya acara rock seminggu kemudian bawa gitar. Sampai segitunya. Kalau lo kan udah musik cek cek ya udah mulai gitu ya. Iya. Ya kalau sekarang ya udah enak. Udah ada yang bikin anak orang YouTube nih Metallica misalnya gitu. Dulu tuh pasti kalau nggak emang
tongkrongan yang emang berkutat di kultur itu atau emang ada anak orang kaya yang bawa referensinya. Nah, Gue percaya teori itu. Iya. Bahkan teorinya Jaya Rocks tuh lebih jahat lagi. Apa dia bilang? Band rock metal kalau mau bagus pasti ada orang kayanya. Karena teorinya Jaya, lu bawain musik berisik, distorsi. Kalau mau kedengeran enak, itu harus pakai alat yang bagus, gitu. Teorinya Jaya ya, gitu. Terus dia nge-pinpoint, sok lihat band-band apa metal yang bagus, pasti ada anak orang kayanya. Tai banget. Emang kalau dikilik-kilik ke belakang juga, emang semuanya juga. Yang si geng God Bless kan sebenarnya anak-anak orang berada kan. Maksudnya mereka bisa dapetin radio SW, referensi semua segala, dapetin Geng plat. pegangsaan masuk juga ke situ. Anak-anak kolong gitu, maksudnya anak-anak rumah di pusat semua gitu. Ya mereka dapat referensi duluan gitu. Ya kayak Potlot kan. Sama juga. Nah, gua nggak paham kalau Potlot. Ya jangan-jangan bisa jadi emang cucunya gubernur kali ya kan. nah kalau selalu di Bandung sempat ketemu legenda Deddy Stanza sempet, Pren. Ada momen-momen Deddy Stanza nggak lo? Gua nggak pernah ketemu, tapi gue selalu mendengar ceritanya dan beberapa teman gue yang jadi korbannya. Oh ya. Apa yang lu dengar mitosnya? Mitosnya aja gua. Ini my friend. Ada yang disuruh nganterin kemana gitu, terus nungguin di motor lama, entah ketemu siapa gitu kan, lu curiga balik-balik beler, terus yang pokoknya banyak lagi kejadian gitu. Tapi gue nggak pernah bener-bener ketemu. Langsung kita belum. Ya? Om Gito doang gak pernah. Oh gitu, pernah ketemu gitu. Tapi ketemu Om Gito juga udah terakhir. Ya. Udah tobat. Hijrahnya. Ya. Paling tapi tetap begitu. nyanyi, aku tetap aku. Gitu. Tapi begitu ketemu Om Gito juga paling gue Udah nyampe nih. mengkonfirmasi doang cerita-cerita masa lalu gitu kan. Oh, oke. Kang, bener nggak naik Vespa telanjang? Tulisan kalau gue Iya, baca itu, iya. gue baca. Bener Kata dia. Bener. Itu sama siapa berdua kan? Sama Deddy Stanza juga. Sama Deddy Stanza. Bukan sama Deddy Stanza, sama temennya lah siapa gitu. Terus Lulus gara-gara betul keterima SR. Jadi kawalnya dia adalah kalau gua keterima SR, gua naik motor telanjang. Nggak taunya macet kan? Gitu yang gue baca gitu tuh. Naik telanjang, suat, yah macet. Jadi orang pada ngeliat titit doi. Gawat deh. Nih, apa lagi nih, Pren? Seringai. Next apa nih? Next, kayaknya bikin lagu deh. Abis manggung belum? Aryan nggak mau manggung online. Bukannya udah mulai dibuka nih, friend? Eh, Portal-portalnya. Mau jangan itu dulu. Ini kenapa nggak mau? Gitu maksudnya. Emang nggak pernah lo kan soalnya kan? nggak pernah. Aryan nggak suka. Gitu. Nggak, tapi gue ngerti sih maksudnya. Kayak lu kayak manggung di TV gitu loh. Iya sih. Garing kan gitu maksudnya. Oh, karena ya sebenarnya bukan masalah Aryanya kan semuanya kan. Kalau cuma Aryan nggak suka, kan lu masih ada yang lain. Suaranya lebih menang sebenarnya. Nah, kalau Seringai itu punya sistem harus semuanya setuju. Harus semuanya happy. Ada vetonya lah ya. Bukan cuma veto, pokoknya antara kita berhasil menego yang nggak suka ini jadi suka. Kalau nggak berhasil ya berarti nggak dijalanin. Oh, jadi nggak berhasil ini nego nih ya? Tapi kita juga sebenarnya nggak terlalu nego banget. Tapi begitu lihat Aryan gitu, selama nggak nemu format yang oke gitu, online-nya, streamingnya, ya nggak diambil. Ada tawaran gini, bentuknya gini, nggak gitu. Ya udah. Nggak enak, merchandise lu banyak sih, Pren. Seringai label, Seringai distro. Ini band atau jualan kaos kayak Homicide anjing. Apa banyak juga yang lain kayak begitu. Itu bagian dari karya juga itu, friend. Nah, ya justru Seni sekarang- rupa juga kok. Seni grafis. Oh ya, soalnya ditarik juga. Makanya mau bikin lagu aja deh. Sambil nunggu. Gue pokoknya udah mempersiapkan diri, kita pasti band terakhir yang manggung. Terakhir Bang manggung gimana? Band lain tuh banyak yang udah bisa manggung sekarang, tapi dengan syarat. Kayak misalnya di M Block kemarin ada acara pada duduk berjarak. Si cocok Seringai penontonnya Ya, duduk, benar. ya kan? Boleh dicoba tes, Ren. Pakai kursi roda gitu ya. Wall of Death. Pelan gitu. Gak cocok. Pasti kita jadi band terakhir. Terakhir yang udahlah udah bisa baru ya gitu. Gue pengen lihat
yang secara peraturan bener-bener boleh, acara yang mosing itu siapa? Tangerang sih udah, friend. Ya aturan, tapi secara peraturan kan sebenarnya kagak ini iya. kan gitu. Nyolong, abis itu Nyolong kan. liburan. Kan. Terus begitu gua nggak tahu juga ntar netizen gimana, aturannya gimana, kayak gitu-gitulah malas. Pertimbangannya banyak lah berarti, friend. Ya gua lihat aja deh situasi yang ini. Belum ada juga yang di Jakarta bener-bener bikin, belum. Iya sih masih di daerah-daerah. Aturannya Kemarin masih- Trison di Jogja. Trison menurung. Rizal udah manggung juga? Udah. Gua lihat foto Instagramnya kan. Di Jogja, wush. Bersama Rox apa yang lain tuh, friend? Gua ngeliat mukanya dia doang. Lu udah ngeliat jam aja nih, Ah, friend. ini ada janji berikut jam ini, baru friend, ya? atau bagaimana nih? Begitulah nasib kami. Dari kemarin gini mulu ya, duduk perkaranya ya, mau ngobrol. Udah sini lah. Gue jam 11 nih aplusan katanya ya. Ya gitu terakhir gitu. Iya. Ya. Harus ada lah ya malu ya. Iya orang tadi dia bilang gitu kan, waduh, gua jam 4 harus berangkat nih. Sekarang udah 4:30 ya masih nongkrong Gua kasih, aja kita. gua kasih buat kalian. Langsung gue flare kan. Biasanya juga orang kalau lebih dari 1 jam sekian tuh nanti dilewat, di skip ya. Gitu. Kagak ya? Kagak ya? Enggak. Biasanya di post apa ini. Luar di continue. biasa ngobrol nih. Udah episode ke berapa? Tahu berapa sih? 100 berapa? Luar biasa konten kreator kita satu ini. Belum nyampe 1000. Aja. Vindes lewat. Lebih banyak dia fans ceweknya, friend. Semu. Thank you banget, Mot. Gila deh. Sama-sama, Jim. Iya, Wak. Seru ngobrolnya. Yoi. Wih, nih kenara lu nih, friend, ntar ya? Mot. Wuish. Hah? Tar dulu, main kata-kata aja lu. Kata-kata kaki dulu dong. Wah. Buru-buru mau kemana mas? Ada perlu? Kayaknya ini belum. Kacau deh. Lu main kata. Gue jadi lupa tadi mau ngomong apa kan. Ya udahlah, dia mungkin udah meeting gede kali ini sama Depik Boot nih. Agak dia ngasih waktu ke kita. Friend, lu motor lu beda nih. Kemarin lu bawa BMW, ini sekarang Yamaha. Lu emang penggila motor juga nih? Kagak. Gue cuma punya satu ini doang. Yang BMW bukan punya gua. mau gua aku aja pelan-pelan. Oh iya. Gua rawat sampai lama-lama jadi milik. Emang bisa anak ini nih, friend ya. Dari SD. Nah, iya, itu dia. Jadi emang Yang penting bisa. bisa. Nah. Nah udah itu. Udah judulnya apa tuh ya? Yoi. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Kemot. Yang penting bisa, jangan serba enggak ya. Yang penting ya, yang penting bisa. Oke, thank you banget nih Mot nih. Sama-sama Jim.